Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita melanjutkan kitab Kejadian yang saat ini sampai 14. Pasal 14 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Amrafel, Raja Siniar, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidia, Raja Goyim. Terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsa, Raja Gomora, Sirnap, Raja Adma, Semeber, Raja Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takut kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka berontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mengalahkan orang Rephaim di Asterot Kanaim, orang Zuzim di Han, orang Emin di Sawe Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasison Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Lidia, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomorrah melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomorrah beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbeda dengan Abram pada waktu mengambil keputusan mengalah, hasilnya diberi janji Tuhan yang luar biasa. Nah, tetapi ini Lot pada waktu memilih, dia memilih hal yang tanda petik duniawi yang dipentingkan nomor satu. Dia lupa bahwa di mana dia tinggal itu dekat Sodom, kota yang jahat. Tetapi kemudian bukan saja dia tinggal dekat Sodom, akhirnya dia tinggal di Sodom menurut ayat 12 itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara terhadap ini. Jangan be very very close ya. Mencoba-coba mendekati, tidak mendekati dosa, belum dosa tapi mendekati dosa. Tidak usah begitu, sejauh mungkin mendekati dosa. Jadi ada seorang sopir berpengalaman bagaimana menghindari kecelakaan, ya sejauh mungkin menghindari, ya jangan apa namanya very very close. Ya itu dia akibatnya. Lot tinggal di Sodom, di masyarakat yang berdosa itu, dan kali ini Sodom dikalahkan oleh raja dan Lot ditawan. Harta bendanya dibawa semua
keluarganya menjadi tawanan. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa hati-hati memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan secara khusus. Pandangan kita harus jauh ke depan dan bukan yang dekat saja, terutama yang duniawi. Tapi lihat, kalau ke sana bagaimana? Apakah iman kita ditumbuhkan atau malah iman kita turun karena pengaruh lingkungan? Jadi, marilah kita berhati-hati dalam mengambil keputusan supaya tidak menanggung akibat yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak mengambil keputusan dengan mementingkan hal-hal hartawi saja, tetapi biarlah kami memikirkan masa depan kami berhubungan dengan lingkungan di mana kami bisa bertumbuh secara rohani. Tolong kami memutuskan hal-hal seperti ini di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan lupa yang belum subscribe. Terima kasih.